Mata saya pun tertuju pada kios hewan reptil. Hewan yang dijual bukan hewan peliharaan biasa. Mau lihat-lihat dulu nih, kayaknya kios ibu nggak jual hewan yang nggak biasa ya kelihatannya bu ya? Ya begitulah. Ada apa aja bu? Ada ular, ada kadal, ada Toke. dan kura-kura. Kura-kura juga ada. Ya, kura-kura, Di sini berarti kalajengking. reptil semua gitu? Iya. Jalan-jalan ke Pasar Barito kawasan Blok M Jakarta Selatan menjadi tujuan saya kali ini. Tapi bukan Pasar Barito yang sudah digusur, melainkan pasar yang ada di dekat Jalan Lamandau, yang masih memberi tempat bagi para pedagang buah dan hewan. Dulunya, ada pedagang bunga dan ikan yang berjualan di lahan sekitar perempatan Barito, yang kini sudah berubah menjadi taman kota. Hmm, kios hewan membuat saya tertarik melihat dari dekat. Hewan apa aja ya yang dijual di sini? Wow, ini adalah pertama kalinya saya berada di Pasar Hewan Barito Jakarta. Dari semua jenis hewan atau binatang, dari unggas seperti ini, kakak tua dan muri, sampai reptil di belakang saya, dan sepanjang jalan Pasar Barito ini semua dijual di sini. Pengen tahu apa aja hewan-hewan yang ada di sini? Kita keliling yuk. Ternyata memang benar, hewan yang dijual di sini sangat beragam. Mulai dari burung, kucing, marmut, kelinci, dan masih banyak lagi. Mata saya pun tertuju pada kios hewan reptil. Hewan yang dijual bukan hewan peliharaan biasa. Misi Bu. Ya, Iya, silakan. Dengan boleh siapa lihat-lihat, Ibu? nih? Silakan cari apa? Mau lihat-lihat dulu nih. Kayaknya kios ibu nggak jual hewan yang nggak biasa ya kelihatannya bu ya? Ya begitulah. Ada apa aja bu? Ada ular, ada kadal, ada toke, dan kura-kura. Kura-kura juga ada. Ya, kura-kura, Di sini berarti kalajengking. reptil semua gitu? Iya. Ke mamalia juga Oh, ada. mamalia juga ada. Wah, di sana juga ada piton ya kayaknya bu? Ya, piton itu reticulatus namanya. Ibu, saya kenalin diri dulu bu. Iya. Nama saya Dien. Bu Dodi. Ibu Dodi. Iya. Iya. Bu, boleh saya lihat ya? Boleh, silakan, silakan. Agak ngeri juga ya melihat hewan-hewan ini. Karena beberapa di antaranya berbahaya, seperti kalajengking dan tarantula ini. Udah tuh, banyak kan suka anak-anak sekolah kan. Anak-anak sekolah kadang-kadang buat praktek ya, buat koleksi. Oh gitu. Dapat dari mana bu? Dari Jawa Barat. Jawa Barat? Banyak sih yang diinin buat yang keluarga yang mencari kalajengking. Ya, yang artinya suppliernya. Oh gitu. Memang nggak bahaya bu? Ya ada sih ujungnya yang bahaya, tapi suka dibuang juga. Tarantula dan kalajengking. Serangga berbisa ini ternyata bisa menjadi sandaran hidup bagi sebagian orang. Di desa Pasir Angin, Sukabumi, Jawa Barat, setidaknya ada belasan orang yang memburu kedua hewan tersebut demi sesuap nasi, termasuk 3 sekawan, Jalal, Aziz, dan Adul. Di antara 3 sekawan ini, Ajislah yang termuda. Anak sulung Jalal ini usianya baru 14 tahun dan masih duduk di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Awalnya, ia takut memburu 2 serangga berbisa ini. Sebenarnya saya itu ruas ngelaan langir teh, tapi jang itu
Ya ngebantu bapak. Angge bayaran sekolah. Baik tarantula maupun kalajengking suka bersembunyi di tanah lembab dan di balik bebatuan. Butuh kesabaran untuk bisa mendapatkannya. Tidak mudah memburu keduanya, terlebih keduanya memiliki bisa yang cukup mematikan. Sudah ada 2 pemburu yang tewas karena tersengat bisa tarantula. Ya saya tahu gitu, hewan tarantula itu kan suka gigit, katanya bengkak. Ya kalau itu sih mau aja kita cari, kata saya. Gitu. Ya, memang racunnya suka mematikan katanya, kata orang. Kalau saya sih kan perlu uang gitu, harus cari menafkahi anak istri lah gitu. Target 3 sekawan ini adalah 500 ekor tarantula dan kalajengking yang harus dipenuhi setiap 2 bulan. Demi mengejar pesanan yang telah dibayar di muka, tak jarang 3 sekawan ini berburu di desa tetangga yang jaraknya 15 km dari desa mereka. Oh, ya kalau kalajengking itu adanya cuma di itu apa? Di tempat-tempat yang rata gitu kan. Gawir nggak begitu tinggi tebingnya, pendek-pendek aja. Di situ lubangnya ada, saya cari di situ di tebing yang pendek-pendek gitu ya, di hutan gitu saya carinya begitu. Pengepul menghargai seekor tarantula seharga Rp2.500 dan Rp1.000 untuk seekor kalajengking. Pak, berdiri aja, Pak. Harga tersebut tidak sebanding dengan perjuangan 3 sekawan ini. Namun, agar dapur bisa terus mengebul, mau tidak mau, pekerjaan ini pun mereka lakoni. Kalau ini jenis apa? Kalajengking dari Jawa Barat. Setelah melewati rantai perdagangan yang lumayan panjang, seekor kalajengking di sini nih, di Jakarta, dijual seharga Rp40 hingga Rp50.000. Wah, lumayan juga ya. Kira-kira berapa ya penghasilan ibu ini per harinya? Di pasar hewan Barito ini ada sekitar 40 kios. Mereka sudah mulai berjualan di sini sejak tahun 80-an. Kalau Ibu Dodi ini telah berjualan sejak tahun 1996. Ia mengelola kios ini bersama suaminya, Pak Dodi. Ngomong-ngomong soal keuntungan, memang tidak bisa diterka. Tapi setidaknya, per hari warga Tangerang ini bisa meraup omset hingga ratusan ribu rupiah. Saat ini hewan reptil tengah naik daun, terutama ular piton yang diincar para pecinta reptil. Harganya pun lumayan, mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah. Ini kalau lihat dari kulitnya ini kita tahu juga kalau kulit ular ini sering dijadiin sepatu, gitu ya? Ya bisa buat tas dan macam-macam motifnya. Kalau mau dibikin tas sepatu. Tapi ngomong-ngomong soal tas sepatu, biasanya juga ada kulit dari buaya ya Ya biasanya? buayanya ya situ. Oh, ibu nggak jual buaya, tapi buaya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal buaya, di Serang, Banten ada pengusaha tas buaya. Ya. Jadi nggak cuma menjual atau membuat tas saja, tapi juga membudidayakan buaya. Ada celah rezeki di balik keganasan buaya. Penangkaran buaya di Cikande, Serang, Banten menjadi basis industri hulu hingga hilir buaya. Penangkaran ini memelihara berbagai jenis buaya, mulai dari buaya muara hingga buaya air tawar asal Papua. Namun yang menjadi favorit adalah
buaya muara. Tubuhnya yang besar bisa menghasilkan banyak kulit untuk diolah.